Jangan pernah melupakan adat dan budaya kita sendiri, karena itu merupakan jati diri yang sudah harga mati dan tentunya tidak bisa dilepaskan. Selamat malam sobat-sobat budaya, salam budaya, rahayu. Kali ini saya berada di Ungaran, di Sanggar Pawelingan, untuk menghadiri satu ritual menyambut bulan Suro, di mana hari ini, malam ini akan diadakan kirap Suro, kemudian juga ada jumenengan, ada siraman panyuwunan. Saya kira nanti sobat-sobat budaya bisa menyaksikan acara di Sanggar Pawelingan, Desa Nyatnyono, Ungaran. Napa? Nek beliaunya biyen matur. Cundo maneh. Karepe apa cundo ya? Cundo maneh iki senopati wis gitu. Oh. Di sini adalah bahwa Sastro Jendro masih lestari. Semua anggota dari Sanggar Pawelingan kita anggap sebagai masyarakat yang majemuk, masyarakat yang ada yang di bawah, masyarakat yang di atas, menjadi merupakan bathok bolu isine madu.
kuwi wong siji padha ngrasa diurutkan. Lan sejati ning awakmu lan awakku kuwi padha siji. Nur jatiyane Gusti Allah. Ning mergo wujud-wujud wadah iki sing digoni sing bedakake. Mergo wadah nek ora dibedakake, kabeh ora ana sing bakal kenal mergo padha rupane. Mula diciptakake samono iki beda-beda. Apane beda-beda sifate, beda-beda kelakuane mergo wis aturane Umar. Ngelokok gitu terus ada contoh padahal tadi mesti kayak ngono kita
kanthi pungkasan nglorot srana sumrah. Jadi Sanggar Pawelingan atau Pendapi Agung Sanggar Pawelingan di Desa Blaten, Ungaran Nyono Barat, dulu pertama kali berdiri dibangun mulai tahun 2000 setelah dapat tanahnya. Pada saat sebelum peletakan batu pertama itu kita ada 33 murid yang tirakat dari rumah Meranggen. Setelah tirakat, sembayangan, kita lepas satu-satu. Ada yang bawa bata satu, bawa pasir segegem, bawa biji dadi, ada yang bawa semen segegem, ada yang bawa air sebotol, macam-macam itu. Kurang lebih 33 orang dan jalan. Jalan dari rumah Pucang Gading sampai dengan tanah sini kurang lebih sekitar 35 kilo. Ya, jam 11 sampai lokasi jam 8 jam 9 pagi. Setelah itu diadakanlah peletakan batu pertama yang kemudian terus berjalannya pembangunan dan bentuk pendopo ini beserta isinya tanpa satu rekayasa atau digambar atau bagaimana. Jadi mengalir sesuai dengan konsep batin, menggambarkan suatu tempat peribadatan yang guyup. Ya. Jadi di situ di bawah juga ada sendangnya, kemudian memang sesuai dengan bisik atau dawuh yang kurang lebih 2 tahun yang lalu sebelum kita punya tanah ini, kita sudah dapat gambaran bahwa kelak atau besok kita akan punya satu wadah yang berwujud pendopo, tanahnya ngesap 7 sap itu, dan di tengah ada sendangnya. Dan pangestunya Gusti Allah sesuai apa yang jadi dawuh itu terwujud persis. Tanah yang kita dapat di sini ngesap 7 dan di tengah itu ada sendang yang kita namakan jadi sendang penguripan untuk tirakat setiap siraman ruatan malam 1 suro. Nah, proses pembangunan kurang lebih itu makan waktu sekitar 2 tahun, Mas Tony. Sekitar 2 tahun. Setelah 2 tahun, kemudian selesai, barulah kita adakan upacara tobrokoan sebagai rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan para leluhur yang sudah mau nyengkuyung. Kemudian dipergunakan untuk tempat peribadatan seluruh umat yang ngersake secara umum. Jadi mungkin pendopo Kejawen ini satu-satunya mungkin yang saya tahu yang bersifat untuk pemakaian bersifat umum. Jadi bukan cuma tempat buat pribadi, tidak, tapi kita membuka diri untuk siapa saja yang mau menggunakan dengan tujuan beribadah dan tentunya tujuan baik. Misi dan visi Sanggar Pawelingan ini adalah yang pertama, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan sebagai pribadi orang Jawa, ya, kita ingin melestarikan atau nguri-nguri adat dan budaya, terutama secara ajaran spiritual. Itu intinya. Dan dari ajaran spiritual yang kita anut, yang kita terjemahkan dan kita getok tularkan itu merupakan satu ajaran dari ajaran kuno Jawa yang namanya Wahyu Sastro Jendro Hayuningrat. Ya. Tujuan utamanya adalah yang pertama membentuk jati diri atau kembali ke jati diri manusia sebagai orang Jawa yang berketuhanan untuk menata akhlak, kemudian laku-laku yang becik atau baik. Itu adalah misi kita. Satu, membentuk jati diri, mengembalikan ke jati diri, nguri-nguri
adat dan budaya atau kearifan lokal kita. Ya, kita berharap pesan-pesan kita sebagai manusia Indonesia dan Jawa khususnya atau dimanapun saudara-saudara berada, jangan pernah melupakan adat dan budaya kita sendiri. Karena itu merupakan jati diri yang sudah harga mati dan tentunya tidak bisa dilepaskan. Babakan keyakinan, babakan agama kalian, panjenengan semua monggo lah. Semuanya baik dan semuanya juga akan kembali ke Tuhan. Cuman sebagai manusia Indonesia dan sebagai masyarakat Indonesia yang punya kaya akan adat dan budaya, kembalilah ke jati diri, uri-uri budaya dan adat kita masing-masing, pertahankan itu.